Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Alifa Zahra dengan NIM F1 S1200074 dari kelas R002 Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi semester 5. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil UTS atau ujian tengah semester mata kuliah e-bisnis yang berjudul Wireless Commerce. Nah, di sini saya mengambil dua jurnal, yaitu dengan judul E-commerce Service and Applications dan Mobile Commerce and its Changing Use in Relevant Applicable Areas in the Face of Disruptive Technologies. Selanjutnya itu ada e-commerce. Saya akan menjelaskan dulu apa itu e-commerce. E-commerce adalah transaksi yang dilakukan melalui jaringan internet. Itu adalah domain besar dalam melakukan bisnis melalui jaringan. Juga e-retailing adalah bagian dari itu. Ketika kita mempertimbangkan transaksi komersial yang memungkinkan digital atau internet dalam organisasi dan individu yang menggunakan teknologi web saat ini sesuai dengan aturan organisasi. Nah, selanjutnya itu ada mobile commerce. E-commerce awalnya diperkenalkan pada tahun 1997 oleh Kevin Davey pada peluncuran Global Mobile Commerce Forum. Mobile commerce adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa menggunakan perangkat genggam nirkabel. Ini adalah proses pembayaran layanan melalui ponsel atau penyelenggara pribadi untuk berkomunikasi, menginformasikan, bertransaksi, dan menghibur menggunakan teks dan data melalui koneksi ke jaringan publik dan pribadi saat ini. Banyak orang beralih ke mobile commerce untuk mencapai transaksi yang mudah dan cepat ke pasar. Ini mencakup banyak aplikasi, teknologi, layanan, dan model bisnis yang berbeda. Alat untuk m-commerce yaitu ada SMS atau Search Message Service. Yang kedua ada MMS atau Multimedia Message Service. Yang ketiga ada aplikasi web seluler. Yang keempat itu ada suara. Selanjutnya itu ada layanan dan aplikasi mobile commerce. Yang pertama ada tiket seluler. Nah, tiket seluler ini adalah proses di mana pengguna dapat memesan, membayar, memperoleh, dan memvalidasi tiket dari mana saja, kapan saja menggunakan ponsel. Yang kedua itu ada ATM seluler. ATM seluler ini pengenalan layanan uang seluler untuk yang tidak memiliki rekening bank. Operator sekarang bergerak dengan cara yang efisien untuk menggelar dan mengelola jaringan distribusi yang dapat mendukung cash in dan cash out. Selanjutnya itu ada transfer uang seluler. Mengacu pada layanan pembayaran online yang dilakukan dengan menggunakan telepon seluler. Selanjutnya ada pembelian dan pengiriman konten seluler. Sekarang hari-hari pembelian dan pengiriman ponsel terutama terdiri dari penjualan nada daring, lagu, wallpaper, dan permainan untuk ponsel. Selanjutnya itu ada informasi seluler dan layanan pengemasan yang diperpanjang. Berbagai jenis layanan informasi dapat diberikan kepada pengguna ponsel dengan cara yang sama seperti yang disampaikan ke sistem komputer. Selanjutnya itu ada perbankan seluler. Saat ini bank dan lembaga keuangan lain menggunakan m-commerce untuk memungkinkan pelanggan mereka mengakses detail akun dan melakukan transaksi seperti membeli saham, mengirim uang, menerima pemberitahuan, mentransfer uang ke bank lain. Nah, selanjutnya itu ada pialang seluler. Layanan pasar saham yang ditawarkan melalui perangkat seluler juga menjadi lebih terkenal dan dikenal sebagai pialang seluler. Voucher seluler, kartu loyalitas kupon. Nah, layanan mobile ticketing juga dapat digunakan untuk pembagian voucher kupon dan loyalty card. Selanjutnya itu ada peramban seluler. Dengan menggunakan browser seluler, browser World Wide Web pada perangkat seluler, pelanggan dapat berbelanja online tanpa harus berada di sistem komputer pribadi mereka. Nah, selanjutnya itu ada tabel pencarian bahan.
Di sini ada database yang dicari itu ada Google Scholar, Core Database, dan Directory of Open Access Journals atau DOAJ. Nah, keywordnya itu mobile commerce application, change in the use of e-commerce, mobile commerce and set artificial intelligence, mobile commerce or Internet of Things application of e-commerce in the face of changing technologies, mobile commerce and dynamics in internet. Nah, ini ada publishing date-nya itu dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Bagian function-nya itu ada N&O. Nature of information-nya itu ada case study, reports, and the analyzed finding. The research will delve deep into comparisons, future research, and dynamic observation in the application of e-commerce. Nah, yang core database itu publishing date-nya itu dari tahun 2013 sampai 2018, dan yang di OAJ itu publishing date-nya itu dari tahun 2013 sampai 2018. Nah, untuk tabel pemilihan barang. Tabel pemilihan barang ini ada parameter atau requirement, authority-nya itu inclusion-nya at least two or more authors, exclusion-nya no authors or one authors involved in development the content. Di sini ada language-nya juga, publishing date, type of material document, research, original structure, filter works, the relevance of the content, data comparison, support from others works, and outcomes. Nah, selanjutnya ada tabel pengumpulan data. Nah, di mana tabel pengumpulan datanya itu ada topik yang di search. Ini ada topik yang pertama itu ada mobile commerce and its application. Yang kedua itu ada topik change in the application of mobile commerce. Yang ketiga ada influence of artificial intelligence on mobile commerce. Yang keempat ada impact of the Internet of Things on the application of mobile commerce. Yang kelima itu ada mobile commerce and dynamics in the world of internet. Yang keenam ada advanced use of mobile commerce in the face of changing technologies. Yang ketujuh itu ada future application of mobile commerce. Nah, di sini ada tabel perdagangan seluler dan aplikasinya, di mana region atau country-nya itu ada Amerika Serikat, Cina, Brazil, India, Jerman, Jepang, Nigeria, Rusia, dan Pakistan. Nah, presentasi of the population-nya itu dari Amerika sendiri itu ada 103,9%, Cina itu ada 79,86%, Brazil ada 127,45%, India 74,89%, Jerman 130,1%, Jepang 95,1%, Nigeria 64,7%, Rusia 154,5%, dan yang terakhir itu ada Pakistan dengan presentasi 66,5%. Di sini ada last update-nya. Ke Amerika itu last update-nya ada tahun 2011. Oke, selanjutnya. Perubahan aplikasi mobile commerce. Nah, dari tabel ini kita dilihat ada variabel yaitu ada service quality, mobile commerce app performance, user satisfaction, dan mobile device performance. Nah, dari tabel tersebut merangkum hubungan antara berbagai variabel dan kepuasan pengguna dengan menggunakan m-commerce. Variabel kunci yang dinilai terhadap kepuasan m-commerce adalah kinerja perangkat seluler, kinerja aplikasi konsumen seluler, dan kualitas layanan.
Semua variabel ini memiliki korelasi yang signifikan dengan kepuasan e-commerce. Nah, di sini juga ada pengaruh kecerdasan buatan pada aplikasi mobile e-commerce. Pada pengaruh ini, hasilnya itu menunjukkan ketertarikan pengguna terhadap AI dengan menyelidiki kata kunci yang diterapkan dalam pencarian. Konsep causation sangat penting dalam kasus ini karena sebagaimana buktinya oleh jumlah pencarian online yang serupa, kekuatan pencarian bervariasi secara signifikan dengan jenis kata kunci yang diterapkan. Selanjutnya itu ada dampak internet OG Things pada aplikasi mobile commerce. Nah, di sini ada gambar di mana connected industrinya itu mencapai 22%, Amerika yaitu connected industrinya itu 43%, Europe ada 30%, dan APAC itu ada 20%. Nah, yang selanjutnya itu ada smart city, di mana Amerika itu terdapat 31% dan Europe 47%. APAC itu ada 15%. Nah, smart energy-nya itu di Amerika ada 49%, Europe 24%, dan APAC-nya itu ada 25%. Nah, begitu juga pada yang lain, semakin lama dia semakin menurun. Seperti Smart Supply Chain Management ini, di Amerika itu ada 57%, dan di Europe ada 35%. Oke, selanjutnya. Perdagangan seluler dan dinamika di dunia internet. Nah, pada tabel ini itu kan ada jumlah orang yang menggunakan smartphone, perkiraan 2005 pada tahun 2015 di India itu perkiraannya ada 167,9 juta, dan di Rumania itu ada 8 juta, Amerika Serikat itu ada 190,5 juta. Nah, pada tahun 2018 di India itu ada 279,2 juta, di Rumania itu tidak ada, dan di Amerika Serikat itu ada 229 juta. Nah, tarif penggunanya itu di kota India itu ada 20% pada tahun 2015. Nah, di Rumania itu ada 34% di tahun 2014, dan di Amerika ada 64% tahun 2016. Perkiraan untuk pengguna ponsel ke ponsel cerdas pada negara India itu ada 25% di tahun 2015, dan di Rumania itu tidak ada. Di Amerika Serikat ada 70,1% pada tahun 2015. Nah, selanjutnya ada perakiraan pemilik yang memiliki beberapa perangkat ponsel. Di India itu ada 11% di tahun 2012, di Rumania itu tidak ada, dan di Amerika Serikat ada 17% pada tahun 2012. Nah, dari tabel tersebut memberikan tren pengguna smartphone di Amerika Serikat, Rumania, dan India. Tingkat kepemilikan smartphone diharapkan meningkat secara signifikan di semua negara-negara mengikuti tren umum. Perubahan ini memiliki implikasi yang signifikan pada e-commerce. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan perubahan penggunaan e-commerce dalam menghadapi teknologi yang terus berubah, khususnya kunjungan kembali aplikasi e-commerce mengarah ke area utama yang telah mendapat perhatian selama beberapa waktu terakhir. Area tersebut termasuk mobile banking, pembayaran mobile, browser mobile, dan mobile ticketing antara lain. Aplikasi dikatakan didasarkan pada fitur tradisional e-commerce yang meliputi ubiquity, personalization, disseminasi,
dan fleksibilitas. Namun, ada perubahan yang diamati di antara para pengguna aplikasi e-commerce. Beberapa perubahan tersebut antara lain meningkatnya kebutuhan akan akses informasi yang mudah dan aman serta kupon situs web. Berdasarkan hal ini, penelitian mengarahkan penelitian untuk menetapkan apa yang dapat dilakukan teknologi lain untuk berdampak pada perubahan penggunaan e-commerce. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kekurangan dan salah kata pada penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.